Alhamdulillah kemarin saya ditawarin untuk Jawa Tengah, monggo Mas kalau ada yang mau pesan bisa dikoordinir gitu. Kandang aku yang sebelumnya itu kan satu kandang isinya 2 ekor. Nah kalau ini aku pengen nyoba yang satu kandang satu ekor biar checking dan lain-lain kita lebih kontrol. Untuk siap dihuni. Oh, ini bisa dibilang udah 90% kali ya, karena tinggal instalasi air minum. Sana sudah nggak betah, sudah pengen ngerasain kandang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku sesuai dengan requestan teman-teman ya, banyak yang minta katanya perkembangan nanti pemasangan dari kandang plastik seperti apa. Nah ini dia ketika kandang plastik itu sudah terpasang, walaupun ini secara instalasi belum 100% semuanya ready belum, karena nanti masih ada pemasangan nipel, sama ini pun masih belum kita lem, masih sambungannya masih belum kita lem, dan ujung dari ini juga belum kita tutup. Ini kan ada tutupnya nih, ujung sininya nih, ini tutup sini biar pakannya nggak jatuh. Nah ini untuk ukuran, oh ya biasanya kan ada yang nanya juga ya, ada yang nanya untuk apa namanya ukuran dari paralon talang pakan. Nah talang pakan itu kita pakai yang 6 dim atau 6 inch, ada juga yang 5 inch, ada yang 4 inch, tapi rata-rata 6 sih yang aku tahu. Karena kalau yang 4 itu nanti tempatnya terlalu kecil, makanannya gampang tumpah. Untuk kandang-kandang yang apa namanya isi satu kayak gini itu nggak harus 6 dim juga sebenarnya. Cuma karena ini mikirnya aku sekalian biar kelak kalau aku juga mungkin ini mau di-upgrade untuk kandang isi 2 atau apa, biarnya sekalian nggak perlu cari lagi. Dan karena kebiasaan belinya yang 6 dim sih gitu teman-teman. Oh iya, ini adalah kandang plastik dengan apa namanya dengan kapasitas per pintunya ini isi 1. Jadi ini pintu, kalau kita nyebut biasanya di orang-orang ternak ngomongnya satu set 6 pintu. Nah, 6 pintu tuh satu set isinya 6 pintu, berarti isinya nanti ayamnya satu-satu. Ada juga yang satu set 4 pintu. Nah, kalau 4 pintu itu otomatis dia satu ruangnya lebih lebar. Nah, kurang lebih lebarnya 30 cm. Itu bisa diisi 2 ekor. Nah, kalau ini 20 cm ini. 20 cm kalau yang satu pintu itu ya yang 6 pintu itu 20 cm lebarnya untuk 1 ekor ayam. Jadi nanti ini rencananya emang isinya satu-satu nih, 1 pintu 1 ayam. Coba, karena sebelumnya kandang aku yang sebelumnya itu kan satu kandang isinya 2 ekor. Nah kalau ini aku pengen nyoba yang satu kandang satu ekor biar checking dan lain-lain kita lebih kontrol gitu, lebih mudah gitu untuk memudahkan kita untuk controlling gitu intinya. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Dan ini rencana semua itu kan ini ada ini letter W. Ini kita rencana semua total ada populasi 1.500. Mungkin teman-teman banyak yang nanya soal kekuatan. Oke, Hanes review aja ya. Sebenarnya kalau soal kekuatan dari tahan beban dan lain-lain, mungkin ini jelas kalah dari kandang bambu ataupun kandang galvanis. Itu mungkin emang kalah kalau untuk menahan beban. Tapi kalau segi usia menurut aku ini masih bisa kita pertimbangkan. Karena dari kandang bambu sama kandang galvanis sama ini jauh lebih murah ini. Nah, untuk harga teman-teman juga kemarin pada tanya. Ini harga. Kebetulan aku juga resell untuk kandang ini. Pabriknya semuanya di Jombang. Nah, untuk harga saya juga jual sama seperti yang di pabrik. Dengan harga satu setnya yang pintu 6 itu yang pintu 6 itu harganya 98.000. Terus yang pintu 4 itu 90.000 itu. Alhamdulillah ya, monggo teman-teman mau
beli lewat saya monggo, ataupun mau langsung cari sendiri ke Jombang monggo, sama aja harganya nanti. Untuk kandang ini untuk instalasinya udah enak. Ini kan udah ada tempat untuk naro naro paralon nanti buat minum yang makan nipel. Bisa atas, bisa juga depan. Ini depan juga di sini, bisa di sini. Cuma kalau aku nanti lebih nyaranin yang atas. Nah, kalau yang atas ini pas banget ukuran untuk paralon 3/4. Itu standar yang dipakai untuk nipel A9. A9 Pak, N9 lupa aku. Nah, itu terus kenapa kalau aku milih yang di atas dibanding yang sini? Kalau di sini itu takutnya nipelnya kalau netes-netes kena pakannya. Kena ininya, kena pakannya kan pakannya jadi basah. Kalau ini kan langsung jatuh ke sini, ke bawah. Nah, soal kekuatan tadi kembali lagi, dia kalau dibandingkan galvanis itu dia lebih tahan karena nggak karaten. Untuk ketahanan jangka waktunya ya, menurut aku itu. Tapi kalau soal kuat nahan bebannya memang menang galvanis tetap. Dengan harga yang saat ini galvanis per setnya yang pintu 6 itu 130, itu murah-murahnya yang aku tahu gitu kan. Itu pun ngambil langsung dari pengrajin. Adapun kualitas atasnya otomatis lebih mahal. Itu 130 anggap saja ya. Itu yang pintu 6. Ini yang pintu 6 98. Itu udah menurut aku punya selisih harga yang 32.000 per set. Kan lumayan banget. Nah, itu. Soal kekuatan mau aku contohin nih. Aku naik ya di atasnya ya. Nih soal kekuatan. Tapi aku nggak ngerekomendasiin buat teman-teman yang beban berat badannya lebih dari aku. Karena ini sebenarnya ini pun agak riskan sih. Maksudnya alangkah lebih baik kalau mau berpijak kayak gini, biar bebannya nggak di satu titik. Itu kasih papan. Jadi kasih papan naik itu lebih Ini biasa kemarin kayak pas masang, kayak rencananya emang nanti ketika vaksinasi dan lain-lain, kita nyediain satu papan, taruh di atasnya sini. Vaksin kan biasanya sampai kayak gini. Nah, gitu. Oh, ini contoh nih papan nih. Nah, ini. Nah, tapi ini panjang banget nih papannya, belum dipotong nih. Nah, besok itu rencana maksudnya ketika pengen naik-naik pakai kayak gini itu lebih aman. Jadi bebannya merata gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini teman-teman soal instalasi kandang kandang plastik. Satu baterai, satu kandang, satu baterai, karena aku tuh pakai strain Lohmann Platinum. Lohmann Platinum itu terkenal dia itu punya agresivitas yang cukup tinggi. Nah, itu salah satu penyebab biasanya Lohmann Platinum itu punya kendala di tingkat kanibalisme yang tinggi. Ya, itulah kekurangan dari Lohmann Platinum. Walaupun kelebihannya mungkin kita tahu, ayam yang punya agresivitas tinggi otomatis dia bagus, sehat dan produktivitasnya biasanya bagus gitu ya. Tapi di sisi lain yaitu ketika dia terlalu agresif ataupun intinya dia itu tingkat kanibalismenya tinggi. Nah, untuk maksudnya biar satu kandang satu itu biar menghindari itu sih sebenarnya. Sama untuk kontrol performa ayam itu bermasalah atau enggak. Kalau satu-satu kan lebih gampang diidentifikasi. Contoh, pintu ini ternyata depannya telurnya warnanya nggak bagus atau mungkin telurnya gembur dan lain-lain, kan langsung bisa diidentifikasi. Berbeda dengan kalau yang satu kandang isi dua kan kita nggak tahu itu yang bermasalah yang mana, yang satu baik-baik saja, yang satu gitu kan hasil telurnya gitu. Itu sih untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Sama untuk pencatatan recording harian telur, kira-kira kan gampang nih, ayam mana nih yang nggak bertelur ya, itu kan lebih enak. Karena bagusnya dalam usaha ini memang sebenarnya kita harus ambil tindakan ketika ayam yang kiranya tidak produktif, mending kita ambil
Maksudnya kita daripada kita hanya ngasih makan tapi dia nggak produktif kan, karena ya biaya pakannya juga lumayan kayak gitu. Ini aku mau kasih lihat ke teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sebenarnya ya ada sedikit miss dengan tukangnya. Jadi pembuatan rangkanya itu terlalu maju. Akhirnya kita korban jalannya terlalu sempit. Tapi nggak apa-apa, kita teruskan aja karena walaupun terlalu sempit masih bisa kita pakai, aman lah. Nah, sebenarnya idealnya jalannya nggak segini. Kayak di kandangku yang sebelumnya idealnya lebih lebar lagi gitu. Kira-kira ini berapa persen sih kalau di kandang ini? Oh, untuk siap dihuni. Oh, ini bisa dibilang udah 90% kali ya, karena tinggal instalasi air minum, sama ini tinggal ibaratnya tinggal ngelem doang untuk pakannya. Sama ini kan ini kan belum kita tali pakai kabel tis. Ini kita tali nanti. Ini kan masih bisa ongkek masih kita bisa sesuaikan lagi. Itu sih. Ya? Insya Allah 90%. Ini ngejar minggu depan insya Allah udah siap huni sih. Insya Allah moga-moga aja. Kandang siap, terus tinggal nunggu ayamnya juga siap. Ayamnya sebenarnya udah siap. Udah siap. Udah siap, udah nunggu minta dipindah ke sini. Sana sudah nggak betah, sudah pengen ngerasain kandang baru. Oh iya, aku mau ngasih lihat terkait pemasangan talang pakannya ya. Untuk kandang plastik itu talang pakannya kita ada ini kayak gini. Ini dia talang buat pemasangan peralonnya, talang pakannya nih. Nih, ini untuk 6 inch. Nah, tinggal teman-teman talang pakannya pakai ukuran berapa. Ininya juga harus disesuaikan karena beda-beda ukuran, beda ini. Beda cantolan pakan nih. Oh, ini Pak. Iya. Ini kan kalau dipasang kurang lebih kayak gini. Ini di sini kayak gini, ini buat tutup. Ini kayak gitu. Iya, kalau jongkok kayak gini itu udah ya pokoknya